Halo semuanya, kenalin aku Ferdian Sadrawan dari Universitas Airlangga, jurusan Kimia, SNBT angkatan 2023. Di sini aku akan membahas soal pemahaman bacaan dan menulis yang sudah aku kumpulkan dari beberapa platform tryout gitu. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke soalnya. Oke, di sini aku sudah punya modul soal pemahaman bacaan dan menulis untuk seleksi nasional berbasis tes SNBT yang disusun oleh saya sendiri, Ferdian Sadarmawan. Oke, mungkin ini langsung aja aku skip ya teman-teman. Oke, ini aku kenalin. Kalau mau follow juga boleh. Jangan lupa follow Instagramnya university.id. Juga boleh follow Instagramku dan Twitterku juga nggak apa-apa. Oke, sebelum masuk ke latihan soalnya, aku mau itu sih kayak pembukaan sedikit lah. Apa sih PBM atau pemahaman bacaan dan menulis itu? Kemampuan memahami dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh seseorang yang meliputi kemampuan dasar dalam membaca, kelancaran membaca, dan keterampilan menulis yang diperlukan untuk memahami bahasa tulis dan ekspresi pikiran melalui tulisan. Kemampuan ini mencakup kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan yang lebih kompleks seperti memahami wacana tertulis dan menulis cerita. SNPMB 2024. Kemudian, subtes pemahaman bacaan dan menulis ini memiliki 20 soal dengan total waktu 25 menit. Setelah memahami apa itu PBM, berikut ini adalah daftar-daftar beberapa soal yang keluar pada subtes PBM. Yaitu yang pertama ada penentuan judul, 2 ada ejaan dan tanda baca, 3 penggunaan istilah, 4 imbuhan, 5 kalimat baku, 6 kalimat efektif, dan yang terakhir atau ketujuh adalah kata hubung. Oke, setelah pembukaan tadi atau lebih mengenal apa itu BBM, mungkin langsung aja ya kita ke latihan soalnya teman-teman. Oke, yang pertama itu kita langsung baca soalnya aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu dan agar waktunya tidak terbuang sia-sia gitu teman-teman. Oke, kalimat 1. Kalimat tidak efektif pada paragraf pertama. Oke, di sini udah kayak diberitahu nih paragraf pertama. Berarti kita kan hanya hanya melihat paragraf pertama saja gitu teman-teman. Oke, langsung saja ya. Kalimat tidak efektif pada paragraf pertama ditujukan pada kalimat nomor. Oke, kita baca terlebih dahulu ya teman-teman. Pemilihan kontrasepsi masih didasarkan pada kontrasepsi yang dipakai keluarga, teman, atau tetangga dekat, bukan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi individu. Karena hanya mengikuti orang lain, sebagian besar perempuan lebih memilih memakai kontrasepsi jangka pendek seperti pil daripada kontrasepsi jangka panjang seperti implan atau susu dan spiral. Implan dan spiral belum menjadi pilihan utama kontrasepsi perempuan. Selain itu, ketakutan pemakaian implan dan spiral karena kontrasepsi itu dimasukkan ke tubuh masih kuat. Belum lagi kesalahan informasi tentang kontrasepsi yang masih beredar. Oke, paragraf pertamanya memiliki kalimat seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum menjawab, pastinya kalian tahu dong kalimat tidak efektif itu yang bentuknya bagaimana kan? Nah, kalau kalian udah tahu berarti memang kalian bagus ya teman-teman. Kalau kalian belum tahu nih, kalimat tidak efektif itu kalimat yang tidak memiliki subjek dan predikat ya teman-teman. Karena kayak syarat utama untuk mencapai sebuah kalimat atau syarat utama kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat teman-teman. Oke, dari 1, 2, 3, 4, dan 5 itu yang tidak memiliki, maksudnya kayak kata kalimat pertama, maksudnya kayak kalimatnya tidak memiliki subjek dan predikat adalah kalimat kedua teman-teman. Kalimat kedua ini ya teman-teman, yang udah aku tanda ini. Nah, ini teman-teman yang tidak memiliki subjek dan predikat. Kenapa nih? Karena di kalimat 2 ini kata awalnya tiba-tiba langsung karena nih. Karena kan tidak boleh diletakkan di antar kalimat ya teman-teman. Hanya boleh digunakan di intra kalimat atau di dalam satu kalimat gitu. Terutama lagi karena itu kata karena ini tidak boleh diletakkan di awal kalimat.
Jadi, kalimat kedua tentu tidak efektif, teman-teman. Gitu. Karena tidak memiliki subjek dan predikat, teman-teman. Tiba-tiba udah karena aja nih. Gitu. Oke, langsung ke kalimat kedua. Soal kedua maksud saya, maaf. Kalimat tidak padu pada paragraf kedua. Oke, untuk soal kedua ini kita hanya mengecek paragraf kedua aja ya, teman-teman. Tapi kita baca ya, teman-teman. Tiap kontrasepsi memiliki kelebihan dan kelemahan. Informasi manfaat ataupun dampak tiap kontrasepsi perlu terus disampaikan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pun terus menyosialisasikan implan dan spiral. Tidak hanya mengkampanyekan slogan 2 anak cukup. Saat seperti inilah fungsi BKKBN sangat diharapkan. Hasilnya cukup menggembirakan. Rata-rata pengguna kontrasepsi jangka panjang meningkat. Di daerah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat terjadi peningkatan rata-rata penggunaan kontrasepsi jangka panjang, khususnya implan di tahun 2013 dan 2016. Oke, untuk kalimat 2, untuk nomor 2 maksud saya, maaf. Kalimat tidak padu itu kan kayak kalimat yang tidak memiliki keterkaitan antara kalimat awal dan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya, teman-teman. Nah, dengan begitu kita harus mencari kalimat yang tidak memiliki keterkaitan antara kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya, teman-teman. Oke, langsung saja aku jawab ya. Jawabannya adalah kalimat 10, teman-teman. Oke, ini ya yang aku tandain ini. Kenapa nih kok kalimat 10, teman-teman? Nah, kenapa nih kalimat 10? Kalimat 10 tiba-tiba banget membicarakan tentang hasilnya cukup menggembirakan. Padahal di kalimat sebelumnya itu kayak belum membicarakan tentang hasil gitu, teman-teman. Belum membicarakan hasil yang menggembirakan. Apa yang menggembirakan dari kalimat 10 ini gitu? Apa yang ditujukan kalimat 10 yang menggambarkan kegembiraan gitu, guys, teman-teman. Padahal di kalimat-kalimat sebelumnya itu masih membicarakan kontrasepsi yang implan dan spiral itu udah kayak yang harus disosialisasikan oleh BKKBN seperti itu, teman-teman. Jadi jawaban nomor 2, kalimat tidak padu adalah paragraf 2 adalah kalimat tidak padu pada paragraf kedua adalah kalimat 10 gitu, teman-teman. Oke, nomor 3 ini cukup mudah ya, teman-teman. Yang pastinya kan kalimat berimbuan kan. Kalimat berimbuan pastinya kalian pada tahu nih. Langsung saja kita jawab. Jawabannya langsung aja aku jawab ya, teman-teman. Jawabannya adalah mengkampanyekan. Kenapa nih kok mengkampanyekan, teman-teman? Nah, kenapa? Karena mengkampanyekan itu kan memiliki kata dasar kampanye ya, teman-teman. Memiliki kata huruf awalan K. Nah, dengan begitu K yang diberi imbuhan itu sebaiknya dilebur, teman-teman. Jadi kata yang seharusnya adalah mengampanyekan, bukan mengkampanyekan. Ya, seharusnya adalah mengampanyekan seperti itu, teman-teman. Bentar ya, seharusnya itu mengampanyekan seperti itu ya. Semoga terbaca ya, teman-teman. Gak apa-apa ya dikit. Oke, mungkin langsung saja lanjut ke soal nomor 4. Oke, disediakan paragraf panjang lagi seperti ini ya, satu paragraf aja. Langsung saja kita ke soalnya, teman-teman. Oke, kata nomor 4. Kata erat kaitannya dalam kalimat 5 seharusnya. Oke, berarti ini kita harus fokus ke kalimat 5 aja ya, teman-teman ya. Ini ya kalimat 5 ya. Oke, mungkin langsung saja jawab ya, yaitu kata erat kaitannya itu kan apa ya, kalau dia itu kayak belum menjadi kata yang apa ya, kayak yang dia itu kayak berbentuk objek gitu loh, guys, kata erat kaitannya itu. Nah, dalam satu kalimat kan harus mengandung subjek dan predikat kan. Nah, untuk kalimat ini pendidikan karakter itu termasuk subjek. Erat kaitannya ini seharusnya adalah predikat, teman-teman. Nah, untuk mengubah erat kaitannya menjadi predikat adalah kita tambahin imbuhan untuk menjadikan dia itu lebih kayak kata predikat, teman-teman. Dengan begitu kata yang paling tepat yang untuk menggantikan kata erat kaitannya adalah diganti dengan berkaitan erat. Nah, berkaitan erat ini untuk
apa ya, kayak memberikan dia itu menjadi predikat gitu teman-teman. Jadi kan kalimatnya seperti ini ya Jina. Pendidikan karakter berkaitan erat dengan pendidikan moral. Nah, kalau begitu itu kan apa ya, kayak kita jadi lebih padu gitu kan. Jadi lebih efektif gitu kan kalimatnya. Oh, maaf ya teman-teman, ini nyentak birunya salah. Oke, ini ya nomor kalimat 5 ini ya. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 5. Kalimat 2. Oke, kita fokus ke kalimat 2 aja ya. Yang perlu disempurnakan dengan cara perlu disempurnakan ini yang pastinya sama ya kayak nomor 4 gitu ya, agar menjadi lebih padu dan baku ya teman-teman. Oke, langsung kita ke kalimat kedua. Kalimat kedua ini ya teman-teman, yang aku tandain berwarna hijau ini. Oke. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mendidik dan berkembangnya karakter pribadi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Oke, dari sini kita bisa tahu ya, ada kata yang tidak setara nih. Kata kerjanya tidak setara nih teman-teman, yaitu apa ini? Oke, aku jawab ya. Kata yang tidak setara itu antara mendidik dan berkembangnya karakter, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menjadi kata setara itu kan harus memiliki imbuhan yang sama ya teman-teman, kayak belajar dan berdoa, mengajar dan mewarnai, seperti itu kan teman-teman. Nah, dengan begitu kata berkembangnya itu kita menggantikan dengan kata mengembangkan, ya kan? Berarti jawabannya adalah B ini, mengganti kata berkembangnya dengan mengembangkan. Dengan begitu kalimat yang benar adalah pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mendidik dan mengembangkan karakter pribadi peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Kan kalimatnya jadi lebih padu gitu ya teman-teman, jadi lebih kayak bagus lah tentunya begitu. Oke. Sekarang nomor 6. Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4. Oke, pada kalimat 4 teman-teman. Kita hanya fokus ke kalimat 4-nya aja. Ini ya teman-teman, kalimat 4 secara umum sampai berkelakuan baik, seperti itu. Oke, langsung saja kita, kata yang harus dihilangkan itu berarti kata yang memang apa ya, kayak pemborosan kata gitu teman-teman. Oke, langsung baca ya guys. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia, toleran, serta tangguh dan berkelakuan baik. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau di sini ada pemborosan kata nih, ya kan? Memiliki kata keterangan yang kayak dimunculkan 2 kali, yaitu kata adalah dan untuk. Dengan begitu, di antara adalah dan untuk kita harus menghapus atau menghilangkan di antara keduanya gitu guys. Oke, langsung saja kita lihat opsi jawabannya ya teman-teman. Maaf. Oke, kata yang harus dihilangkan. Oke, secara umum ini untuk yang serta. Oke. Karena di sini nggak ada adalah dan hanya ada untuk, dengan begitu kita menghilangkan kata untuk teman-teman. Karena apa ya, kayak agar kalimatnya itu tidak mengandung 2 kata keterangan atau 2 kata tidak ada pemborosan gitu teman-teman. Oke, berarti kalimatnya akan menjadi seperti ini. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral, berakhlak mulia, toleran, Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah membentuk karakter peserta didik agar menjadi orang yang bermoral dan berakhlak mulia, toleran, serta tangguh dan berkelakuan baik. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, disediakan lagi teks panjang seperti ini, satu paragraf ini. Langsung saja kita baca soalnya. 7. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat kedua. Oke, kita hanya fokus ke kalimat keduanya aja ya teman-teman. Oke, kalimat kedua yaitu menurut musim panas tahun 2022 merupakan musim panas terpanas yang pernah tercatat di Eropa. Oke. Berarti kita itu harus mengisi yang titik-titik ya teman-teman. Nah, untuk mengisi titik-titik ini kita perlu tahu nih kalimat sebelumnya itu membicarakan tentang apa sih gitu. Jadi karena ini teksnya kan berdasarkan data ya teman-teman, yang pastinya menurutnya berdasarkan data yang memang paten, yang memang paten lah teman-teman, yang memang kayak terpercaya lah. Nah, untuk itu karena di kalimat pertama itu sudah membicarakan World Meteorological Organization atau WMO, dengan begitu kalimat 2 harus merujuk ke WMO tersebut karena memang datanya diambil dari WMO. Dengan begitu 7 jawabannya adalah data dari WMO teman-teman.
Menurut data dari WMO, musim panas tahun 2022 merupakan musim panas terpanas yang pernah tercatat di Eropa. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8 ini isian ya, sama seperti nomor 1 dan 2 tadi. Oke, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat. Oke, kalau pertanyaan seperti ini, kita harus membacakan keseluruhan teks, teman-teman. Mungkin langsung saja kita jawab ya, saya jawab ya, teman-teman. Kata yang salah yaitu pada kalimat ke-7, tanda koma yang salah ya, teman-teman. Nah, kenapa nih kok salah? Salahnya tanda koma itu berada di debu gurun, antara debu gurun dan yang sangat tinggi, ya kan? Di situ terjadi kayak pemenggalan kata yang memang tidak sebaiknya tidak perlu dipenggal ya teman-teman, karena di antara subjek dan kata sifat itu tidak perlu dipisah dengan tanda koma. Dengan begitu kalimat yang benar adalah selama paruh kedua Agustus 2022 terjadi intrusi debu gurun yang sangat tinggi di Mediterania dan Eropa. Itu teman-teman. Dengan begitu nomor 8 jawabannya adalah kalimat 7. Oke, next, kata nomor 9. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 1? Oke, untuk itu kalimat inti nomor 1 nih. Kalian kan pasti tahu dong, kalimat inti itu hanya terdiri dari beberapa kata saja, tidak beberapa kalimat ya teman-teman, hanya beberapa kata. Mungkin lebih singkatnya sih kalimat inti itu terdiri dari predikat, subjek, predikat, dan objek. Kalau objek itu opsional teman-teman, tapi kalau ada objek nggak apa-apa. Dengan begitu mungkin langsung saya jawab aja ya. Nomor 9 itu jawabannya adalah B, teman-teman. Perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO. Kenapa? Karena memang di kalimat pertama itu kan perubahan iklim ya dilaporkan oleh WMO gitu kan teman-teman. Nggak usah pakai kualitas udara lagi, karena memang yang menjadi acuan itu kan perubahan iklim, perubahan musim gitu teman-teman. Jadi dengan begitu kalimat inti nomor 1 adalah perubahan iklim selalu dilaporkan oleh WMO. Oke, next nomor 10. Oke, disajikan kalimat panjang seperti ini lagi, langsung saja kita baca soalnya. Kalimat pada paragraf tersebut yang mengandung kata tidak tepat, penggunaannya terdapat pada kalimat. Oke, kayak mengandung kata yang tidak tepat itu berarti kan kayak yang salah gitu guys katanya. Oke, berarti ini kita baca ya teman-teman. Kalau soal kayak gini, kalau nggak diketahui kalimatnya, mungkin langsung dibaca aja ya teman-teman opsi jawabannya. Mungkin langsung saya jawab aja ya. Jawabannya adalah 15. Kenapa nih kok 15? Karena di kalimat 15 terdapat kata tetapi. Nah, tetapi itu digunakan di intra kalimat teman-teman, bukan di antar kalimat. Kalau di antar kalimat kita bisa menggunakan kata namun, bukan tetapi ya teman-teman, namun. Dengan begitu, kalimat yang tepat adalah namun di lain pihak, BBD juga bisa menyerang penduduk yang lebih makmur, terutama yang biasa bepergian. Seperti itu teman-teman, bukan menggunakan kata tetapi ya teman-teman, melainkan menggunakan kata namun. Oke, nomor 11 ini udah ganti teks ya teman-teman. Langsung saja, penulisan kata yang salah terdapat kalimat nomor. Oke, kalau kayak gini sama ya kayak yang tadi, langsung aja baca opsi yang diminta, kemudian dibaca paragrafnya. Oke, yang diminta adalah kata yang salah ya teman-teman. Mungkin aku langsung saja jawab aja ya teman-teman. Jawabannya adalah di kalimat 5 teman-teman. Kenapa kok kalimat 5? Karena ada kata kerjasama. Kan kalau kalian jeli atau ingat nih, kerjasama itu bukan digabung teman-teman, tapi dipisah, yaitu kerja spasi sama. Dengan begitu kata yang benar dari kerjasama adalah kerja spasi sama gitu teman-teman, bukan digabung ya teman-teman. Oke, lanjut langsung nomor 12. Oke, ini udah diketahui ya teman-teman dengan kata yang berjarak tebal ini ya teman-teman. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi, tinggal baca aja kalimatnya gitu teman-teman. Kata perimbuan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah kata yang salah ya. Kata perimbuan yang salah itu bisa kita gunakan, bisa kita cari dan baca satu-satu teman-teman. Nah, mungkin aku langsung jawab aja ya teman-teman, yaitu jawabannya adalah C, penggunaan. Kenapa nih kok kata penggunaan nih? Karena kata penggunaan dalam kalimat tersebut lebih baik diganti dengan kata menggunakan teman-teman. Dengan begitu kalimat yang benar adalah
Kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi menjadi suatu peristiwa yang membanggakan karena dengan diplomasi berhasil mengembalikan Irian Barat tanpa menggunakan persenjataan yang lebih jauh. Itu kan lebih enak ya daripada mengembalikan Irian Barat tanpa penggunaan persenjataan. Kayak lebih kurang aja gitu loh teman-teman. Jadi kata yang benar adalah menggunakan, teman-teman. Oke, maaf ya kalau jelek sekali lagi. Oke, mungkin langsung aja next nomor 13. Oke, ini soalnya teksnya sedikit panjang ya, terdiri dari 4 paragraf. Itu mungkin langsung saja kita baca 13. Berdasarkan teks di atas, hal yang perlu dilakukan menjelang tidur adalah untuk soal seperti ini itu kita perlu banget membaca keseluruhan teks agar kita itu tahu apa yang dimaksud dari teks tersebut. Mungkin itu langsung saya jawab aja ya teman-teman, yaitu menyalakan lampu LED. Kenapa nih kok menyalakan lampu LED? Karena di dalam teksnya itu kita diberitahu bahwa sebuah penelitian menemukan paparan cahaya lampu putih dari LED ternyata dapat menekan produksi melatonin 5 kali lebih cepat, di mana melatonin itu kan hormon yang menimbulkan rasa kantuk ya teman-teman. Dengan begitu sebelum tidur lebih baik kita menyalakan lampu LED gitu teman-teman, agar produksi hormon kantuk kita itu 5 kali lebih banyak daripada paparan cahaya orange atau kuning dari bohlam, seperti itu teman-teman. Kenapa nih kok nggak mematikan lampu? Karena dari teks ini kita tidak diketahui, maksudnya kita tidak diberi paparan kalau kita disuruh untuk mematikan lampu teman-teman. Nah, maka dari itu mematikan lampu jelas salah ya teman-teman. Tuh, mungkin aku tandai aja ya di sini ya, menekan produksi melatonin 5 kali lebih banyak gitu teman-teman. Oke, langsung next nomor 14. Nomor 14 ini 14, 15, 16 ini satu teks ya teman-teman. Mungkin kalian nggak akan asing sih dengan soal seperti ini. Langsung aja ya. Pertimbangkan kata yang bercepat tebal. Ini insentif ya teman-teman. Insentif itu imbalan tersebut sering dikenal dengan istilah insentif. Untuk 14 ini mungkin langsung aku jawab ya teman-teman, yaitu tidak perlu diganti. Karena memang insentif itu ya artinya imbalan untuk finansial kepada pegawai yang akan digaji gitu teman-teman ya kan. Jadi yang pastinya insentif itu ya imbalan gitu teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau ada suara berisik, semoga nggak kedengaran. Langsung nomor 15 ya teman-teman, yaitu non finansial. Pertimbangan kata yang bercetak tebal. Kata non finansial ini lebih baik dipisah teman-teman. Antara non dan finansial itu dipisah karena memang mereka tidak satu kesatuan teman-teman, yaitu kayak dari dua suku kata gitu teman-teman, yaitu non dan finansial. Dengan begitu non finansial itu dipisah teman-teman, nggak digabung, nggak diberi tanda set atau yang lainnya gitu teman-teman, yaitu digabung biasa. Non finansial dipisah. Dipisah teman-teman, maaf ya. Nomor 16 dan ini soal terakhir ya teman-teman, nomor 16. Yang diminta adalah antar manusia ya, ini antar manusia. Ini ya teman-teman. Antar manusia yaitu kata antar itu pastinya digabung teman-teman, digabung dengan kata selanjutnya ya kan. Kata antar dalam konteks ini itu bukan kata kerja teman-teman, melainkan ya kayak sebuah kata gitu teman-teman. Dengan begitu antar dan manusia itu memiliki satu kesatuan, yaitu memang antar manusia, bukan mengantar manusia gitu kan teman-teman. Dengan begitu antar manusia yaitu digabung. Ini juga berlaku untuk antar wilayah, antar suku, antar ras, antar negara, antar daerah gitu teman-teman. Dengan begitu antar manusia yaitu digabung begitu teman-teman. Soalnya udah selesai nih teman-teman. Mungkin segitu aja ya teman-teman dari saya, Ferdiansyah Darmawan, selaku tutor PBM. Terima kasih sudah mengikuti kelasku. Terima kasih sudah mendengarkan aku membahas soal seperti ini. Untuk
itu saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman SNBT, semangat ya teman-teman untuk SNBT-nya. Aku yakin kalian pasti bisa semua, pasti lolos pilihan kalian di PTN yang kalian inginkan teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.